Setelah bikin samping-sampingnya ini, banyak detail-detail yang mungkin nggak kelihatan kalau sudah selesai. Terus ada satu LC80 dari Medan. Ini kemarin dibawa jalan darat dari Medan ke sini sama beliau. Halo, saya Widodo and you're watching Making Cars with Pro Rock. Another midweek update tentang bengkel. I know, Rangga, you wanna see it finish? Saya juga pengen lihat Rangganya selesai, tapi nggak semudah yang dibayangkan. Karena setelah bikin samping-sampingnya ini, banyak detail-detail yang mungkin nggak kelihatan kalau sudah selesai, tapi bikin belakangnya, bikin bawah-bawahnya, bikin bracket-bracket, itu yang bikin lama. Ya oke, memang kalau kita kroyo abis, semua kru saya fokusin satu mobil, seperti Nogo Bondo, ya bisa selesai dalam waktu berapa hari. Tapi kalau namanya sheet metal work, ini yang agak lama, karena hanya 1-2 kru saya yang bisa membentuk besi sesuai keinginan saya. Jadi kalau saya kroyok, lah terus mobil-mobil customer yang ada di sini gimana? Semua delay. Jadi semua minta sebelum Lebaran selesai. Jadi ya itulah, manajemen bengkel itu tidak mudah. Kalau mau buka bengkel, hati-hati, banyak jebakan-jebakan Batman yang susah pokoknya jelasinnya. Harus tahu beneran, ngerasain, ya harus kita bagi-bagi. Contoh mobil ini kemarin datang Ranger ini yang punya saudara saya, om saya di Solo. Beliau beli Ford Ranger 3,2 Walltrack, terus dirubah dengan body kit Raptor F150. Bukan saya yang rubah bodinya. Datang ke sini waktu itu masih culun banget karena pakai ban velg original. Mobil ini udah dibikin sangat lebar, jadi waktu pakai ini tuh seperti orang suka nge-gym tapi lupa leg day 5 tahun. Jadi kelihatan kecil banget. Nanti saya tunjukin videonya. Nah, permintaan diganti ban 37 dengan velg kita. Sementara ini terpasang, tapi nggak bisa belok karena belum di lift kit. Follow along, kita lihat prosesnya di lift kit yang bagian depan dan bagian belakang. Karena sekarang ini bagian belakang, kemarin waktu kita coba trial pasang ban velg ini nggak bisa diturunin langsung mentok. Jadi ini ada lift kit spesial, namanya lift kit pakai kayu. Kita lihat videonya. Ban yang di request itu pakai ukuran 37. Ini 37 kali 12,5 ring 17. Merek Kanati tipe Trailhawk. Nah, velg ini itu sama dengan yang kita pasang di Rangga yang mau dirubah ke 40 inch. Hanya yang ini bukan versi pitlock, warna sama. Offset berapa? Ini offsetnya minus 25. Nah, kalau Ford Ranger asli dengan bodi asli pakai offset minus 25, dia pasti keluar jauh dari body. Karena ini udah dibikin extra wide, maka itu pakai minus 25 ini paling pas. Lebih dari ini nanti mentok sini sana, ini pun juga perlu lift kit dan mungkin masih perlu trimming sedikit di sini. Nanti kita lihat setelah di lifted. Dan juga jangan lupa Ford Ranger ini center boardnya ini cukup unik. Jadi kita nanti bikin build up dengan centering ring jadi satu pakai aluminium.
Anyway, beliau kan datang pakai mobil ini. Nanti saya jelasin lebih detail. Sekarang kita setelah pasang lift kit, pasang arm dan lain-lain, harus modifikasi area fender, over fender, inner fender. Karena pakai ban 37 ini, walaupun setelah di lift kit masih kena area sini dan juga belakang. So more detail ini lagi nanti later. Ada juga kita harus bikin bracket custom untuk teman saya yang saya sampai lupa mobilnya berapa yang ada di sini. Ada 5 kalau nggak salah di sini. Ini satu mobil lagi yang ada di Jakarta minta dudukan custom. Ini dari Land Rover Hornet. Jadi karena mau pakai shock yang pakai reservoir, kan tidak bisa kalau pakai dudukan aslinya. Jadi kita harus bikin bracket khusus untuk istilahnya turretnya Landy Hornet ini, biar bisa pakai reservoir. Belakang juga minta pakai reservoir. Project Jimny nanti kita ada satu episode sendiri, tapi beliau minta custom rear bumper, custom side step, suspension dan lain-lain. Dan ini pun juga harus segera selesai. Mana lagi? Oh, Project Willys. Ini yang akan datang, something exciting. Nah, ini customer saya yang temen lah, bukan customer. Beliau kirim body dan sasis Willys 44. Mau dibikin seperti RC Wild Willys era-era waktu saya masih kecil. Jadi pakai ban 37, gardanya depan patrol, belakang LC80, mesinnya 1 KZ. This is the next project coming up. Kalau yang lainnya udah selesai. Rangga kalau sudah selesai merubah bodinya, nanti saya kirim untuk painting. Dan kita bisa nggarap Rangga yang pakai 40 in. Jadi rencana yang 40 in juga di sini. Nanti kalau sini sudah clear, ini sudah selesai, kita ada Mercedes Ponton yang juga mau pasang LS. Mobil ini udah hampir selesai, sudah dicat, sudah di-assembly lagi. Bentar lagi sudah bisa delivery. Nah, juga ada Cygnus. Ini pasang bumper ARB yang versi Sahara, terus mau ganti ban velg juga. So, dan pasang winch Bush Ranger. Bush Ranger ini satu perusahaan dengan ARB. Dia dulunya itu memang merek sendiri, terus akhirnya dibeli ARB. Bukan second grade ya, dia produknya agak beda-beda. ARB kan nggak ngeluarin winch, tapi Bush Ranger ngeluarin winch. So anyway, ini udah kepasang, ntar lagi wiring, dan sudah bisa delivery customer. And bagian sana masih banyak lagi. Let's have a look. Alright, ini M715-nya ini akhirnya dapat seal-nya. Dapatnya di Indonesia nggak ada, akhirnya minta temen di Kota Kinabalu, Losai Garage. Saya suruh nyariin seal-seal repair untuk disc brake-nya, repair kit. Dan akhirnya sudah bisa terpasang. Kemarin overhaul gearbox, ini sudah terpasang lagi, jadi tinggal assembly ini. Ini G-Class yang ganti LS, bentar lagi masuk area sini untuk finishing, wiring, fuel system, dan lain-lain. Terus ada satu LC80 dari Medan. Ini kemarin dibawa jalan darat dari Medan ke sini sama beliau. Dan sebenarnya job ordernya sih nggak begitu, ya lumayan banyak, tapi bukan yang harus overhaul atau apa. Tapi setelah sampai sini dan rata-rata LC yang belum pernah main ke Pro Rock, belum pernah ketemu bengkel yang proper, wah akhirnya kerjaannya banyak. Kita harus bongkar total semua gardan depan, gardan belakang, internal jeroan gardanya, gigi satelitnya belakang itu sudah hancur. Untungnya ketahuan ada free lock yang tadinya nggak tahu kalau free locknya itu pecah. Jadi setelah di repair di Medan, dibawa ke sini, tetap keluar oli dan olinya kelihatan ke velg gitu loh.
Setelah kru saya cek, bener, ada retak pas di baut sampai sini. Jadi mau dikencengin seperti apa, tetap olinya keluar. Akhirnya harus ganti free lock 1. Dan area mesin, timing belt memang rencana diganti. Ini sebetulnya datang ke Solo untuk bikin lebih enak mobil ini. Jadi rencana itu bos pom mau kita overhaul, nozzle kita overhaul, tapi bos pomnya nggak bisa dilepas. baru kali ini dapat mesin 1 HD yang bos pomnya nggak bisa dilepas. Jadi nggak tahu caranya masangnya dulu tuh gimana. Bos pom itu ada sepinya. Jadi dia modelnya kan seperti konus gini, ada sepinya, terus dibaut gitu loh. Mungkin sepinya ini udah kocak, waktu dikencengin dia istilahnya ngejepit, atau sepinya ini posisinya salah, dipaksa dikencengin. Udah saya tracker, sudah kita benar-benar berusaha, but akhirnya saya bilang sama beliau, Pak, saya nggak berani maksa. Kalau saya paksa nanti dol atau bahasa Jawanya sempal, malah parah, harus turun mesin. So, kita bisa ngejun semaksimalnya, tapi tidak bisa overhaul. Nah, waktu ketahuan itu kan udah kebongkar semua ini, lainnya sudah bongkar-bongkar semua ini. Itu akhirnya saya bilang, Pak, ini udah kebongkar semua, gimana kalau saya vapor blasting, saya galvanis ulang, saya cat ulang, biar kelihatan jauh lebih baru daripada waktu datang. Jadi ya ini sudah kita laksanakan, ini dia assembly lagi, dan kemarin juga ada kebocoran di radiator. Infonya sudah di repair. Nah, kenapa saya mau jelasin tentang radiator? Nge-repair radiator LC ini atau yang aluminium itu tidak mudah. Rata-rata kalau atasnya tanknya ini yang rusak, ya bisa di-replace ini. Tapi rata-rata kalau klemnya ini udah dibuka, ditutup lagi, masih resiko bocor. Dan ya, waktu kemarin diturunin, infonya minta di-repair. Saya lihat, Pak, ini udah nggak bisa di-repair. Takutnya kita sebagai bengkel kalau nge-repair radiator dan sampai perjalanan dari Solo ke Medan ada bocornya pindah, memang sering kalau di las di tempat radiator itu bisa pindah gitu loh, bocornya, mesinnya jebol. Nah, itu kesalahan siapa ya? Kesalahan bengkel yang repair. Jadi saya nggak mau ambil resiko. Saya bilang, Pak, ini saya rekomen ganti radiator karena ya memang sudah waktunya. Nah, kalau kita ganti radiator, kita biasanya juga ganti selang-selang. Memang mobil ini datang ke sini untuk ganti semua selang-selang di area engine. Nah, klem kita kasih yang extra heavy duty. So, bentar lagi udah bisa delivery. Sudah maksimal tanpa bongkar bos pom karena tidak bisa dibongkar. And a small job becomes a big job. Defender ini sudah hampir selesai. Ini yang masalah tuh apa? Spare part-nya. Cari di mana-mana nggak ada. Tapi alhamdulillah akhirnya sudah bisa selesai. Habis ini bisa keluar. Mobil LC ini saya terus terang selama 2 minggu ini dikerjain 2 LC 100. Yang pertama sudah delivered dan customer sudah happy. Jadi waktu datang itu sebenarnya salah saya nggak sempet tes. Waktu itu saya pas di luar negeri atau luar kota, nggak sempet tes. Customernya minta cepet-cepet di repair ini itu. Dan kru saya waktu ngetes mobil juga ngetesnya nggak seperti saya. Kalau saya ngetes mobil benar-benar saya injek full, ya bukan full RPM ya, tapi di atas 3000 RPM. Jadi kalau ada cek engine atau apa itu ketahuan. Nah, waktu kita sudah selesai ganti-ganti selang, ganti filter, waktu itu apalagi ya? Oh ya, gadan-gadan kita cek, banyak parts yang kita ganti. Setelah saya cek, dalam bengkel sini aman-aman aja. Begitu
Saya mau bawa spuring, saya gas kok di 2500 ngekat engine-nya gitu loh. Apa? Kita nggak bongkar bospom ini itu kok bisa ngekat. Long story short, mobil itu dulu pernah dipasangin unit chip. Waktu datang ke sini dilepas. Jadi saya nggak tahu kalau itu sudah pernah dipasangin unit chip. Nah, bengkel sebelumnya itu ngotak-ngatik turbonya. Jadi busnya dirubah-rubah. Jadi ECU standar itu membaca busnya ini nggak sinkron. Maka itu sempat ngadat gitu loh. Jadi wah itu kita belum pernah ngalamin mobil yang seperti itu. Jadi yang udah di modified tapi kita nggak di info udah di modified. Jadi kita kan nggak kepikir kalau turbonya ini di otak-atik. Jadi kita cek yang lain, akhirnya semua aman, map sensor apa ini itu semua aman. Saya bingung kenapa kok bisa gitu. Ya kita bengkel, kita pengalaman, tapi kadang-kadang saya nggak pernah malu kalau untuk tanya yang lebih jago daripada saya. Saya tanya guru saya di Malaysia yang hobi diesel dan memang spesialis diesel. Saya tanya, saya punya problem ini kira-kira apa gitu loh. Awalnya dikira EGR. Memang kalau EGR ini ada error, itu bisa nge-cut fuel atau udara dan lain-lain. Kita bongkar itu 3 kali loh area intake ini untuk ngecek satu persatu. Karena memang intake-nya kita bongkar untuk dibersihin karena dalamnya banyak kerak-kerak dan ya sisa-sisa karbon gara-gara EGR. Setelah dibongkar, EGR-nya nggak masalah. Preheater-nya yang di depan sini ini seperti ada kisi-kisi itu juga nggak ada masalah. Yang bikin emosi waktu itu. Karena tinggal delivery tapi muncul problem itu. But anyway, itu sudah beres. Nah ini, saya juga sempat undang Toyota untuk nyeken mobil itu dan mobil ini, dan alatnya mereka nggak bisa lagi untuk nyeken mobil ini. Jadi Toyota aja juga give up. Mobil ini problemnya engine-nya mati-mati dan matinya intermittent, nggak selalu mati. Dan dulu saya kira immobilizer. Immobilizer salah satu faktor karena kita bongkar, cek, relay immobilizernya sudah waktunya diganti. Tapi the main problem itu menurut saya area bospom. Bospomnya ini sudah agak lemah. Kita overhaul, sudah maksimal. Dan sebetulnya saya pengen ganti solenoid cut-off-nya di bospom ini. Saya cari di mana-mana, nggak ada yang punya. Gila nggak ya? Malaysia nggak ada. Jepang nggak ada stok. Indonesia nggak ada yang punya. Jadi maunya suruh beli bospom utuh 1 biji. Harganya ngeri. So anyway, kita sudah maksimal. Touchwood ini udah nggak problem lagi, tapi ya itulah seninya perbengkelan, multiple problems, dan gimana cara cari solusinya. Hari ini kita kedatangan satu Rangga lagi, tapi nggak untuk modifikasi, tapi untuk home service. Nah, kebetulan di sini ada 4 mobil yang perlu servis. Si Yaris ini harus inspection pertama, seharusnya 1 bulan, tapi kemarin pergi dan lain-lain agak telat sedikit. So akhirnya sekarang sudah waktunya untuk servis. Si Rangga itu walaupun baru jalan 80 kilo atau 90 kilo juga perlu diservis. Inspection. Rise saya servis kedua tahun, baru jalan 7.000 kilo kedua tahun servis, dan kebetulan Rangga satunya yang mau dipotong-potong dibikin 4x4 itu sudah 1 bulan. Saya lihat dari DO-nya ya sekalian di sini di inspection biar warranty-nya masih berlaku. So Rangganya something different, komplit
sampai ke wheel balancing juga bisa di sini. Nah, sekarang sama Mas Agus. Siap. Mas Ya, Pak Agus Widodo. AW. Iya, AW, Pak. Dari Nasmoko Solo Baru. Betul, AW Oke. Toyota Solo Baru, Pak. Udah kenal Pak lama Kedai. sama Mas Agus ya. Siap, iya. Nah, dulu saya ambil rice juga sama Mas Agus. Betul. Jadi kalau mau diskon langsung ke Mas. Siap, Ya? pasti. Urusan Toyota dengan AW aja. Nah, Siap, nanti siap. hubungi bisa spesial price. Siap. Gitu, Pak Widodo. Terima Siap. kasih banget. Ini sudah. non endorse loh, saya nggak dapat Iya. endorsement dari Siap. Toyota loh. Tapi interesting sih. Iya, Ini betul. mobile service ya Mas. Betul, ini namanya Toyota Mobile Service, melayani servis di manapun. Jadi tinggal kontak aja, kami langsung datang ke rumah atau di tempat yang customer inginkan. Oke. Ada minimal harus berapa mobil? Pas satu mobil juga datang gitu. Bisa satu mobil pun Satu mobil mau bisa, datang. nanti satu mobil pun kita langsung mobile ke tempat Pak Widodo. Pokoknya Toyota. Toyota. Di luar Toyota juga bisa. Bisa nanti dikondisikan. Oh, Nah, itulah oke. kelebihan dari Toyota. Nah, sini Mobile ada service. Jeep C7, ada Harto. Luar biasa, ya, luar biasa. Hari ini masuk berapa nih, Pak? Empat. Empat. Dua Itu ya, Pak, Rangga, itu ya. satu punya saya, Ya. satu punya customer. Ya. Terus si Agia ini, Mm-mm. terus sama Lagi ya. apa satu lagi? Oh, Rise. Rise, betul. Ya, itu udah 2 tahun ya Mas ya. Betul, 2 tahun. 2 tahun. Baru Nggak jalan terasa. 7.000 kilo. 70 kilo. 2 tahun. 2 tahun. Berarti nanti rencana ada tambahan lagi ya, Pak ya? Oh gitu ya? Iya, Pak Widodo. Ini mumpung banyak program loh Oh, kan. ya? Apalagi khususnya pemerintah memberikan subsidi BBM 3% itu untuk siap. hybrid. Oke. Ngomong-ngomong masalah Gia, kok ada yang aneh tuh masalah Gia-nya ya? Agianya udah double muffler seperti ini, Pak Widodo. Ini Agia anu kok Mas, limited edition. Oh gitu. One of one ini. Siap. Ada keluhan apa ini Pak Widodo untuk khusus ya? Ah, Agia ini. Paling anu ya Mas, apa speednya sih mentok di 260, nggak mau lebih dari itu sih. 260 Iya. gitu. Jalannya di Solo atau sebelah mana ini Solonya? Luar biasa ini. Ini kan Enggak. So far oke sih, cuman Iya, Pak. ada geter sedikit dari dashboard. Tapi tadi saya tanya Mas Widi, waduh kok Iya. eman-eman dibuka ya. Aku sendiri juga pikir, aduh kok iya. sayang nih dibuka. Ya agak nyebelin tapi coba nanti Siap. kalau nggak hilang saya Iya. info Di ke langsung. Jepang, tak komplain langsung. komplain langsung ya, Pak. Mobilmu gimana Oh sih? gitu, Agianya ya, Agia Agia. GR4-nya gitu ya. Ini gimana tuh ya. Tetapi kita akan menindaklanjuti apa yang sudah jadi keluhannya Pak Widodo. Nanti tim khususnya Mas Widi dari Toyota Mobile Service Solo Oke, Baru nanti siap. akan tetap memantau. Yo. Ini Gitu. yang mobile service di Solo ada berapa sih Mas? Berapa Di unit? setiap dealer ada, Oh wajib. wajib. Sekarang ini salah satu keunggulan dari Nasmoka atau Toyota lah khususnya sekarang penambahan untuk fasilitas Toyota Mobile Service. Semua pakai Rangga. Semuanya pakai Rangga, produk Rangga. Produk Bagus, Rangga yang notabene nanti menjadi backbone-nya Toyota. Ini dari Jakarta ya udah Di komplit karoserinya. gini. Iya, di karoserikan. Jadi nggak ada yang masang-masang sendiri di Solo nggak ada. Enggak. Jadi udah langsung pemasangan. Semua Oke. Toyota di Indonesia sama untuk standarnya sih. Pakainya yang apa? Bensin apa diesel? Ini pakainya yang Rangga bensin, bensin ya. iya manual itu. Jadi Kok untuk Rangga tangguh. manual kok pakai headrest ya Mas ya? Apa ini yang high spec? Ini betul sudah ada AC-nya untuk yang Oh iya. udah ada Oke, AC-nya. oke. Jadi kalau yang standar kan ada standar sudah high dan atau pilihan. Cuman kalau untuk yang Toyota Mobile Service pakainya yang bensin, bensin ya. bensin high. Tapi kalau nanti di atasnya ada diesel, ada yang standar, ada yang high juga atau yang matic. Cuman Sekarang- khusus untuk TMS pakai. Kalau pesan Rangga Indianya berapa lama tuh Mas? Inden khusus buat Pak Widodo langsung saya kirim, langsung saya kirim untuk unitnya. Tinggal pilih kita ada ready yang tipe high matic Matic. diesel. Iya, Oke. Ya nanti kalau ada teman-teman nanti Siap. arahkan ke sana. siap. Khususnya Ya. dengan AW Toyota Solo Siap. Baru. Gitu Terima ya. kasih Mas. Sama-sama Pak Yes, Widodo. good. Siap.
Jangan lupa ya, kita banyak koleksi kaos baru. Ada juga yang serinya Nogo Bondo, truk yang kita bikin untuk IMX. So check it out, ada di Tokopedia kita atau link di bawah.